Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, hari ini kita akan masih belajar materi trigonometri. Setelah kemarin kita belajar materi trigonometri tentang ukuran sudut dan perbandingan trigonometri, hari ini kita masuk ke materi kedua, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran 1. Nah, ini gambar segitiga di kuadran 1. Titik X dan titik Y berada di sumbu positif. Nah, sehingga sin A derajat sama dengan Y per R. Cos A derajat sama dengan X per R. Tan A derajat sama dengan Y per X. Masih ingat kan rumus sin itu kemarin kan depan per miring. Nah, depan di sini Y, miringnya R. Jadi sin A derajat sama dengan Y per R. Begitu juga dengan cos, rumus cos itu samping per miring. Di sini sampingnya X, miringnya L. Jadi X per R. Nah, untuk tan, depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Jadi Y per X. Ini untuk kuadran 1. Nilai sin, cos, tan, dan kebalikannya yaitu kosekan, sekan, dan kotangan bernilai positif. Kuadran 2. Ini gambar segitiga di kuadran 2. Titik X bernilai negatif karena berada di sumbu X negatif, dan titik Y bernilai positif karena berada di sumbu Y positif. Nah, jadi sin A derajat sama dengan Y per R. Karena tadi titik Y-nya berada di sumbu positif. Nah, cos A derajat sama dengan min X per R. Karena di sini X-nya berada di sumbu negatif, jadi min X per R sama dengan min X per R. Tan A derajat sama dengan Y per min X sama dengan min Y per X. Nah, untuk kuadran 2, yang bernilai positif adalah sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Untuk cos tangen dan kebalikannya yaitu sekan dan kotangan bernilai negatif. Di kuadran 3, nah ini gambar segitiga di kuadran 3. Nilai titik X dan titik Y bernilai negatif karena sama-sama berada di sumbu negatif ya. Nah, sin A derajat sama dengan min Y per X sama dengan min Y per X. Cos A derajat sama dengan min X per R sama dengan min X per R. Nah, tan A derajat min Y per min X. Min Y per min X jadi min per min, jadi bernilai negatif yaitu Y per X. Jadi di kuadran 3 yang positif adalah nilai tan dan kebalikannya yaitu kotangan. Kuadran 4. Nah, di kuadran 4 titik X bernilai positif karena berada di sumbu positif dan titik Y bernilai negatif. Nah, sin A derajat sama dengan min Y per R sama dengan min Y per R. Cos A derajat sama dengan X per R. Tan A derajat sama dengan min Y per X sama dengan min Y per X. Nah, di kuadran 4, sudut yang bernilai positif adalah cos. Nah, cos dan kebalikannya yaitu sekan. Sin dan tangen bernilai negatif. Nah, di sini sudut A lebih dari 360 derajat. Sin K dikali 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa derajat. Cos K dikali 360 ditambah alfa sama dengan cos alfa derajat. Tan K dikali 360 ditambah alfa sama dengan tan alfa derajat. Nah, di sini K bisa bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maksudnya perputaran dari 360.
berputar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini untuk lebih gampangnya, jadi di kuadran 1, semuanya bernilai positif. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen bernilai positif. Nah, di kuadran 2 yang positif itu nilai sin. Sisanya negatif. Di kuadran 3 yang positif itu tangen, sisanya negatif. Di kuadran 4 yang positif itu nilai cos, sisanya negatif. Nah, ini berlaku untuk kebalikannya ya. Kebalikan dari sin itu kosekan, kebalikan dari tangen itu kotangen, dan kebalikan dari cos itu sekan. Nah, di sini ada keterangan jika menggunakan yang ditandai ditandai bintang atau merah terjadi perubahan. Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tangen berubah jadi kotangen. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sin 120 derajat, cos 240 derajat, tangen 300 derajat. Nah, di sini kita berpatokan sama kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada dua cara. Jadi, sin 120 derajat itu berada di kuadran 2 kan, antara 90 dan 180. Berarti kita bisa menggunakan 90 plus A atau 180 min A. Sekarang kita coba yang 90 plus A dulu ya. Berarti sin 90 plus A derajat sama dengan sin 90 berarti ditambah berapa biar hasilnya 120. Berarti di sini ditambah 30 ya. Nah, sama dengan, karena kita pakai yang bertanda merah, sin berubah jadi cos. Di sini jadinya cos 30 derajat. Nah, sinnya bernilai positif tadi ya, berarti kalau diubah juga cosnya tetap positif. Jadi cos 30 derajat berapa? Jadi kalian harus hafal sudut-sudut istimewa. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, ini menggunakan sin 90 plus A. Sekarang kalau kita menggunakan 180 min A, jadinya sin 180 min A derajat sama dengan sin 180 dikurang 60 ya, biar jadi 120 sama dengan sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Nah, jadi sama aja mau kalian mau pakai 90 plus A atau 180 min A, hasilnya akan sama, yaitu setengah akar 3. Nah, tapi perlu diingat kalau pakai yang 90 plus A nih yang bertanda merah, harus ada perubahan. Yang tadinya sin kita ubah jadi cos. Nah, karena sin di sini di kuadran 2 bernilai positif, berarti hasilnya juga positif. Nah, sekarang nomor 2, cos 240. Nah, cos 240 itu adanya di kuadran 3 antara 180 dan 270. Berarti kita pakai yang di kuadran 3. Bisa pakai 180 plus A atau 270 min A. Kita pakai yang 180 plus A dulu ya, berarti cos 180 plus A derajat sama dengan cos 180 ditambah berapa biar hasilnya 240. Jadi cos 180 ditambah 60 ya. Nah, jadinya cos
sama dengan cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu berapa? Sama dengan 1/2. Nah, ini kita pakai yang 180 plus A. Oh iya, lihat di kuadran 3 yang positif itu nilai tangen. Berarti di sini cos itu bernilai negatif. Jadi jawabannya kok min setengah. Nah, sekarang kita pakai yang 270 dikurang alfa. Berarti cos 270 dikurang A derajat sama dengan cos 270 min 30 derajat. Nah, karena dia bertanda merah, berarti dari cos berubah jadi sin. Jadinya sin 30 derajat sama dengan sin 30 derajat itu setengah. Jadinya karena cos 240 di kuadran 3 yang bernilai positif di sini tan, berarti nilai cos adalah negatif. Jadi jawabannya sama, min setengah. Nah, jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau kedua yang menurut kalian mudah. Nah, sekarang tan 300. Tan 300 itu sudutnya antara 270 dan 360, berarti ada di kuadran 4. Nah, berarti bisa menggunakan 270 plus A atau 360 min A. Jadi kita pakai yang pertama dulu. Tan 270 plus A derajat sama dengan tan 270 plus 30 derajat ya. Nah, sama dengan, karena dia bertanda merah, berarti tan berubah jadi kotangen 30 derajat. Berapa nilai kotangen 30 derajat? Kotangen 30 derajat nilainya akar 3. Sama dengan akar 3. Nah, kita lihat tan di kuadran 4 nilainya positif apa negatif? Nah, kuadran 4 kan yang positif cos, berarti tan nilainya negatif. Nah, kita pakai yang cara keduanya. Pakai 360 dikurang A, berarti tan 360 dikurang A derajat sama dengan tan 360 dikurang 60 derajat. Jadinya tan 60 derajat. Nah, nilai tan 60 derajat adalah akar 3. Sama kayak tadi, karena yang positif di sini hanya cos dan kebalikannya, berarti tan di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, jadi mau pakai yang 270 plus A atau 360 min A, nilainya sama, yaitu min akar 3. Jadi semudah kalian aja mau pakai cara 1 atau cara 2. Tapi ingat kalau pakai yang bertanda merah, kalian harus mengubahnya yang tadinya sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Dia juga di kuadran berapa? Kalau di kuadran 1 semuanya nilai positif, di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Di kuadran 3 yang positif itu tangen dan kotangen. Di kuadran 4 yang positif itu cos dan kebalikannya itu sekan. Harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya sin 750 derajat, cos 3825 derajat, tangen 1125 derajat, dan sin 150 derajat dikurang cos 300 derajat ditambah 225 derajat. Nah, nomor 4 sampai nomor 6 ini untuk alfa lebih dari 360 derajat. Nah, tadi rumusnya sin
sin K dikali 360 derajat ditambah A. Nah, sin, 750 ini kira-kira 360 dikali berapa nih? Berapa kali putaran? Apa dikali 2 dulu ya. Dikali 2 berarti 0. 6 kali 2, 12. 3 kali 2, 6, 720. Berarti 2 kali ya yang mendekati. 2 kali 360. Nah, sisanya 750 dikurang 720. Sisanya berarti 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat, yaitu berapa sin 30? Nilainya adalah setengah. Nah, selanjutnya cos 3825 derajat. Sini cos K dikali 360 derajat ditambah A derajat sama dengan cos 360 dikali 10 ya. Kan jadi 3600. 3825 dikurang 3600. 52 3000 225. Berarti di sini salah. 10 dikali 360 ditambah A-nya 225 derajat sama dengan cos 225 derajat. Berarti cos 225 derajat itu sama dengan cos 180 ditambah 45 ya. Berarti sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, 225 itu adanya di kuadran 3 ya. 225 adanya di kuadran 3. Berarti yang di kuadran 3 tadi yang positif adalah nilai apa yang positif di kuadran 3? Nilai tangan ya. Berarti cos di sini nilainya negatif. Nah, selanjutnya tangan 1125 derajat. Kita coba kali 36 dikali yang mendekati. 36 dikali 3, 6 kali 3, 18, 3 kali 3, 9, 1080 ya. Coba 1125 dikurang 1080. 5, 12 kurang 8, 4. Habis berarti 45 sisanya. Berarti tangan K dikali 360 derajat tambah A derajat sama dengan tangan tadi 3 dikali 360 derajat ditambah sisanya 45 derajat. Jadinya tangan 45 derajat sama dengan tangan 45. Nilainya 1. Berarti tangan 1125 sama dengan 1. Nah, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kalau tidak paham bisa langsung ditanyakan ke ibu. Nah, selanjutnya ini sin 150 derajat min cos 300 derajat ditambah tan 225 derajat. Kita cari satu per satu.
Jadi sin 150 derajat itu 180 dikurang 30 derajat ditambah minus min cos 300 itu 360 dikurang 30 ditambah bagus ya, tambah tan 180 ditambah 45. Nah, di sini Ibu pakai yang tidak diubah nilainya. Jadi sin 30 derajat dikurang cos 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Nah, nilai sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya setengah. Nah, ini diperhatikan juga kuadrannya ya. Sin 150 adanya di kuadran 2, berarti nilainya tetap positif. Selanjutnya dikurang cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu, oh maaf Ibu salah, ini bukan 30 tapi 360 dikurang 60. Salah, maaf ya. Nah, cos 60 derajat nilainya setengah. Nah, lihat. Cos 300 derajat adanya di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah nilai cos, berarti di sini tetap bernilai positif. Nah, selanjutnya tangen 45 derajat. Nilainya 1. Nah, dilihat tangen 225 adanya di kuadran 3. Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen. Berarti di sini tetap nilainya 1. Jadi sama dengan setengah dikurang setengah 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi sin 150 derajat dikurang 300 cos 300 derajat ditambah 225 derajat adalah 1. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.